Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya. Kita lanjut ke neraca lajur. Di sini ada tampilannya kode, nama perkiraan, mutasi, debit, kredit, neraca, saldo, debit, kredit pula, jurnal penyesuaian. Ya, di sini neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, kemudian neraca. Untuk kode ini kita bisa copy di sini ya kodenya yang ada di sheet kode ya, copy ya, copy. Kemudian saya bawa ke neraca lajur ya, pasti. Kalau sudah di copy, kemudian di sini untuk ini kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Kita pakai fungsi VLOOKUP, sedangkan untuk VLOOKUP-nya kita sudah buat kode rekening di sini posisinya, kita sudah blok dengan nama kode rekening ya. Kita blok posisinya di sini. Bagi yang belum membuat untuk menu kode rekening, berarti di sini posisinya kode rekening sudah dibuat ya. Kalau yang belum, berarti ini di blok ya. Define name ya, kode rekening, kode rek atau kode rekening, kode rek terserah ya. Saya kode 1. Kemudian oke. Ya, kita buatkan define name-nya dulu. Kemudian kita lanjut ke neraca lajur. Untuk nama perkiraan kita pakai fungsi VLOOKUP ya. Di sini menu formula lookup, berarti di sini diklik ya, cari menu VLOOKUP. VLOOKUP ini untuk mengambil bagian secara vertikal ya. Untuk VLOOKUP di sini berarti yang akan diambil berdasarkan kode yang mana? Berarti berdasarkan kode yang ada di sini. Satu-satu ini merupakan kode khas ya. Kemudian untuk tabelnya, tabel yang mana? Tabel yang ada di kode yang tadi yang sudah kita buatkan define name, yaitu kode rek. Ya. Bagian mana yang akan diambil yaitu kolom kedua. Ya. Kemudian di sini kita ketik 0 ya. Kemudian kita oke. Nah, kolom kedua itu yang mana dimaksudkan kolom kedua? Yang A sama B, berarti ini 1, 2 ya. Lanjut ke neraca lajur. Kemudian untuk mutasi berarti di sini kita isi dengan rumus sum if. Sum if berarti untuk menentukan berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya yang berdasarkan yang ada di jurnal umum. Berarti di sini VLOOKUP ya. VLOOKUP salah ya, bukan VLOOKUP ya. Kita pakai fungsi sum if ya. Insert fungsi, kemudian ketik sum if ya. Go. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, dia meminta ring kriteria sama sum rings. Berarti rings yang mana yang akan ditentukan? Ringnya batasannya seperti apa? Berarti ini ring yang digunakan di sini adalah ring yang ada di jurnal umum. Ya. Sedangkan untuk kriterianya kriteria berdasarkan kode. Dan untuk sum rings berarti yang ada di jurnal umum yang posisinya di debit semua. Untuk ranks berarti kita blok kode yang ada di jurnal umum semua. Ya. Pas ya. Kemudian berdasarkan kriteria yang mana? Oh, kriteria berdasarkan kode yang ada di sini. Kita blok ya. Stop. Kalau sudah berarti yang akan dijumlah yang mana? Berarti yang akan dijumlah adalah yang ada di posisi jurnal umum bagian debit. Ini saya singkirkan dulu. Nih, posisi debit dijumlah sampai bawah. Stop.
Kalau sudah seperti ini berarti untuk jurnal umum, karena kopinya itu akan sama ke bawah, berarti ringnya sama dan ringnya sama, berarti di sini kita kasih tanda dolar untuk mengcopy rumus yang sama di yang berikutnya. Kalau ini nggak usah ya, kemudian kita oke. Tampilannya seperti ini. Sedangkan untuk mutasi kreditnya bagaimana? Sama dengan cara yang tadi, berarti kita pakai fungsi SUMIF juga. Kemudian VLOOKUP, ya di sini ya, SUMIF, go, oke. Kemudian ringnya yang ada di jurnal umum, kode yang ini ya. Kita lanjutkan berdasarkan kriterianya berarti berdasarkan yang ada di neraca lajur. Setelah itu kemudian kita lanjut ke sum rings, untuk sum ringsnya yaitu yang ada di bagian kredit. Berarti ini kredit ya. Ini kredit ya. Kita blok sampai bawah, kemudian kita lepas. Nah, jangan lupa di sini kita harus memberi tanda, bukan tanda ya, untuk tanda dolar di sini ya. Kemudian kita oke ya. Sudah ya, debit sama kreditnya sudah. Kemudian untuk neraca saldo kita pakai fungsi if ya. Logika berarti fungsi if ya. Nah, fungsi if. Jadi logikanya berarti jika debit, ini posisinya debit ya. Jika debit lebih besar daripada kredit ya. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka ya, debit dikurang kredit ya. Jika tidak berarti hasilnya nol. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita oke ya. Kemudian yang di kreditnya seperti apa? Berarti if juga kita gunakan fungsi if, logika ya. Nah, sekarang kebalikannya ya. Jika kredit lebih besar daripada debit, jadi posisinya seperti ini, maka kredit dikurang debit ya. Jika tidak, maka hasilnya nol ya. Nah, ini menunjukkan true sama false, berarti ada kalau benar hasilnya seperti ini, kalau tidak hasilnya nol. Tuh ya. Kemudian kita oke. Nah, jadi kalau tidak nol berarti strip ya posisinya di sini ya. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian bagaimana caranya? Sama dengan posisi yang ada di mutasi ya. Di sini kita pakai fungsi SUMIF, berarti di sini kita langsung ke sini ya. Insert fungsi SUMIF, buka kurung, go ya. Oke. Berarti ring yang mana akan digunakan? Berarti ring yang ada di jurnal penyesuaian. Berarti saya masuknya ke sheet penyesuaian ya. Sheet penyesuaian seperti ini, berarti yang akan diblok adalah kode yang ada di jurnal penyesuaian. JP ya. Kemudian untuk kriterianya berarti saya balik lagi ke neraca lajur. Saya blok lagi di sini. Sudah.
Kemudian untuk sum ringsnya berarti saya akan menjumlah yang ada di jurnal penyesuaian yang bagian debit. Kalau sudah dengan cara yang sama seperti tadi, berarti untuk ring sama sum ring kita berikan tanda dolar atau sheet angka 4 ya. Seperti ini ya. Kemudian kita oke. Sudah ya. Kemudian yang berikutnya ini tidak ada jurnal penyesuaian untuk kas ya. Jangan khawatir karena di sini hasilnya 0 ya. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya di penyesuaian pakai fungsi sum if. Berarti di sini sum if. Oke. Nah, ringnya berarti sama. Di sini yang akan dicari yang ada di kredit, tadi yang ada di debit. Kemudian kita masuk ke JP. Seperti biasa kita blok kodenya. Kemudian kriterianya berdasarkan yang ada di neraca lajur. Kemudian sum ringnya yang mana? Sum ringnya berarti yang ada di jumlah yang akan dijumlahkan yang ada di posisi kredit. Di blok sampai bawah ya. Kalau sudah kita berikan tanda dolar seperti yang tadi. Sip angka 4 ya. Tapi kalau di komputer ini umumnya dia pakai F4 ya. Kemudian kita oke. Nah, posisinya seperti ini ya. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian berarti kita pakai fungsi if ya. Fungsi if ya. Di sini ya, posisinya seperti ini. Berarti kita bawa ke jika posisinya jika debit ya ditambah debit ya lebih besar dibandingkan kredit plus kredit ya. Maka berarti di sini hasilnya bagaimana? Debit plus debit ya, debit plus debit kurang kredit dikurangi kredit ya. Jika tidak berarti hasilnya 0. Kemudian ini yang menunjukkan logikanya seperti apa. Di sini ada value if true berarti jika benar. Jika salah maka hasilnya adalah 0. Kita oke. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian ya, bagi yang kreditnya kita akan mengisi dengan cara yang sama dengan fungsi if ya. Kemudian di sini if-nya kita bawa ke kredit, kebalikan dari yang tadi ya. Bawa ke posisi kredit. Jika kredit plus kredit ya. Jika kredit plus kredit lebih besar dibandingin debit plus debit, nah, maka hasilnya ini true ya, berarti jika benar. Nah, jika benar berarti kredit plus kredit kurang debit dikurangi debit. Jika salah berarti hasilnya 0. Kemudian kita oke. Hasilnya 0 posisinya di sini ya. Karena kreditnya lebih besar ya, debitnya lebih besar bukan kreditnya. Sehingga hasilnya 0 ya kalau salah. Ini kemudian kita lanjut dengan laba rugi. Ini sudah ada malahan ya. Kenapa kok posisinya seperti di sini 400 ya? Ada untuk fungsi if, kita gunakan fungsi if jika A7 ini merupakan kode ya. Kode jika lebih besar daripada sama dengan 400, maka jumlah yang ada di debit hasilnya posisi di sini jika tidak hasilnya 0.
Maksudnya di sini angka 400 itu diperoleh dari ya, angka 400. Nah, 400 berarti kolom yang ada di sini kan masuk laporan laba rugi. Berarti di antara 313 sama 411 ya. Boleh nggak dipakai 314? Boleh. Atau misalnya kita pakai tengah-tengahnya juga boleh. Atau kita pakai angka 4 misalnya 399 juga boleh. Pokoknya di antara ini ya. Di antara 313 sama 411 ya. Nah, sedangkan 11 ini masuknya ke neraca. Berarti jika lebih kecil berarti masuknya ke neraca. Itu makna dari angka 400 ya. Kemudian sekarang kita masukkan, coba masukkan rumusnya. Berarti sini fungsi if. Nah, if posisinya berarti kita pakai jika logikanya berarti posisi yang mana yang akan digunakan adalah menu yang ada di kode. Kemudian ya, lebih besar atau sama dengan misalnya 399 ya. Maka jawabannya yang ini ya, posisi yang ada di debit ya. Nah, jika tidak hasilnya 0. Enter ya. Atau oke ya di sini posisinya. Kemudian dengan rumus yang sama, berarti sini fungsi if kita gunakan. Jika kode ya, bawa ke menu kode, jika di sini lebih besar dibandingin dengan sama dengan tadi kita pakai 399 atau mau pakai 388 juga boleh ya, nggak harus 400 ya. Kemudian di sini misalnya di sini untuk true-nya berarti yang benarnya berarti karena ini posisi kredit berarti diarahkan ke kredit, jika tidak berarti hasilnya 0. Kita enter ya, atau kita oke. Kita lanjutkan ke neraca. Nah, kemudian sama dengan, nggak pakai sama dengan ya. Seperti biasa kita pakai fungsi if, ini juga bisa melalui fungsi sama dengan ya. Bawa ke sini ya. If. Nah, berarti ini dengan cara yang sama posisi di neraca akan tetapi lebih kecil daripada 400. Atau misalnya pakai 388 boleh ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil daripada 400. Jika di sini lebih posisi dapat ini lebih untuk neraca saldo setelah penyusuan lebih kecil dari 400, maka berarti posisi yang ada di ENSP ini hasilnya. Ya. Jika tidak hasilnya adalah 0. Kemudian kita oke. Kalau sudah, kemudian kita lanjutkan. Ya, ini ada hasilnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di sini fungsi if juga. Kemudian kita bawa ke fungsi logika lagi. Logika di sini if jika lebih kecil daripada misalnya 388. Ya. Nah, kemudian kita bawa ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kemudian di sini untuk kolom kredit kan di sini posisinya kredit. Ya, jika tidak hasilnya 0. Kemudian kita enter. Nah, atau di oke tadi posisinya ya. Berarti ini sudah selesai ya. Berarti untuk mengkopinya berarti kita geret dulu semuanya ya, sampai sini. Kemudian kita copy sampai bawah ya. Ini sampai sini. Dilepas ya. Sudah selesai belum? Oh, ini ada 399 lagi. Masih satu lagi.
Jika sudah, kemudian kita benahi untuk jumlah-jumlah yang ada di sini, untuk jumlah yang ada di mutasi, neraca saldo, dan seterusnya. Jumlah ya. Kita jumlahkan menggunakan fungsi sum ya. Sama dengan sum, buka kurung ya. Kita blok ke atas, tutup kurung, enter ya. Kemudian kita copy ke samping. Setelah itu bisa di copy seterusnya sampai habis ya, ke samping ya. Posisinya seperti ini. Nah, ini sudah langsung ada ininya ya. Sini berarti posisi rugi, laba rugi atau untungnya. Nah, berarti di sini ini kurangin ini ya, posisinya lebih kecil ini. Nanti kita pakai sama dengan aja sini ya. Dikurangi ini ya. Bentar ya. Kemudian yang ada di sini sama enggak jumlahnya? Berarti sama dengan ini dikurangi ini ya. Bentar. Nah, sama ya posisinya. Kemudian sama dengan di sini ini ditambah dengan di sini. Kemudian kita geret ya. Ini sudah balance posisinya ya. Sekian dari pemaparan yang ada di neraca lajur. Untuk tutorial yang berikutnya atau materi yang berikutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Adapun sekiranya mau ditanyakan, silakan ya.